Oke, Nyai, Ya. gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, makasih Mbak. Oke, sebelumnya selamat ulang tahun Nyai nih ya, kemarin. Alhamdulillah, makasih semuanya. Kemarin itu ada perayaan gitu gak sih Nyai, kumpul-kumpul makan keluarga gitu? Sebenarnya sih lebih ke private ya, karena memang kan ya ini belum bisa recovery dari yang kemarin kan, karena kan masih agak trauma setahun yang lalu kan. Ulang tahunnya kan ini bikin wedding gitu yang sakral, yang hikmah, tapi kan nggak running well. Terus barusan juga akte cerainya sudah keluar, jadi ya masih berduka. Jadi mungkin nanti waktu pas sebulan lagi kurang lebih ya baru bisa ngadain pengajian syukuran, karena emang nggak mau ngepasin di tanggal 29. Kalau kemarin sih surprise keluarga aja pas di tanggal 28 malam. Jadi pas jam 00. Itu acara di Iya. mana Nyai mungkin? Di tempat saudara. Daerah mana Nyai? Daerah Pondok Labu. Nah, Nyai kan kemarin berulang tahun, memaknai tahun ini ulang tahun yang ke 33 seperti apa Nyai? Ya, alhamdulillah apapun yang terjadi pasti Nyai syukuri, karena itu udah kehendak Allah SWT, qadarullah. Jadi ya memaknainya lebih banyak introspeksi, lebih banyak bersyukur, dan juga lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT gitu, dan lebih fokus ke baby sultan. Oke, kan kalau terhindanya itu katanya akte cerai ya. Mungkin dengan ini bisa gak sih Nyai kayak mengurangi beban pikirannya ya? Kalau misalnya berhubungan dengan akte cerai ya itu memang udah harus prosedur yang dari gugatan cerai, lalu persidangan, pembuktian, terus putusan alhamdulillahnya yang menang, dan goalsnya adalah akte cerai, berarti kan yang bersangkutan tidak banding. Jadi ya alhamdulillahnya bersyukur, jadi udah nggak ada ikatan apapun. Tapi Nyai perasaan sendiri gimana ya? Sudah ingkrah ya berarti ya? Gimana perasaannya? Sudah pelongkar? Senang, bersyukur, lega gitu. Tapi kalau melihat situasi di hari yang sama dengan tahun lalu juga nih, menjadi cambukan sendiri gak sih Nyai untuk tahun kedepannya gitu? Maksudnya? Jadi ingatan tersendiri gak sih? Iya, tadi yang saya sampaikan di awal, kenapa Nyai tidak mau menggelar syukuran di hari yang sama, di tanggal yang sama ya karena masih ingat yang tahun lalu. Jadi ya supaya agak nggak ingat-ingat terus, ya udah Nyai agak mundurin pengajiannya gitu. Tapi yang pasti utamanya adalah Nyai bersyukur sama Allah diberikan panjang usia, diberikan bisa merayakan ulang tahun bersama Bibi Sultan, alhamdulillah, dan juga keluarga besar. Tapi kemarin pada saat perayaan ulang tahun itu acaranya selamatan dengan keluarga besar kah, atau sama ada mungkin undang anak yatim kemarinnya? Oh enggak, cuma private aja, cuma keluarga sedikit aja, karena emang Nyainya malah nggak tahu gitu kalau diadain surprise. Memang dapat surprise dari keluarga? Iya, nggak tahu, jadi disuruh datang, terus habis itu emang undangannya malam kan, jadi dipasin di tanggal 29.00, jadi tanggal 28 malam tuh. Ya udah ternyata memang mau diselamatin, kirain mau ada gathering biasa gitu. Berarti Nyai untuk akte cerai berarti sudah terbit kemarin atau kapan ya? Alhamdulillah pas di tanggal 28 ya. Ya, jadi tanggal 29 tuh kan ya sempat posting di Instagram, Nyai bersyukur kalau udah keluar akte cerainya gitu. Isinya apa sih Nyai akte Kalau akte cerainya? cerai itu kan menyatakan bahwa telah ingkrah itu dua belah pihak itu sudah menyetujui, jadi sudah tidak ada sangkut pautan apapun, terus ada kewajiban yang harus dilaksanakan dari tergugat, itu masuknya di keputusan. Nah, tapi dari tergugat sendiri, mantan suaminya itu sudah ada komunikasi nggak sejauh ini soal pembiayaan, soal kewajiban dia untuk dipenuhi? Sampai dengan detik ini zero ya. Jadi tidak ada tanggung jawabnya sama sekali Nyai. Atau komunikasi dari antar lawyer sendiri seperti apa? Nggak ada. Berarti sampai saat ini belum ada sama sekali? Belum ada sama sekali. Ya kita lihat aja ya, kalau misalnya yang dinamakan putusan hakim itu kan udah berkekuatan hukum. Jadi kalau barang siapa tidak melaksanakan, ya nanti bisa dikenakan hukum gitu. Jadi ya kita lihat aja ke depannya. Tapi mungkin kan ya, sudah mungkin ada pertemuan nggak sih antara Nyai sendiri dengan mantan suami, tapi
bersama dengan lawyer masing-masing? Belum sih, kalau kita melihatnya itikat baik kewajiban dengan sultan aja terlebih dahulu. Jadi nggak usah menyampaikan pengen ketemu, tapi kewajiban dia sebagai bapak nggak ada. Apa sih yang menjadi kewajiban dia, Nyai, untuk Nyai sekarang ini? Sudah tahu kan, yang tempo hari Mas juga masuk di ruang sidang untuk putusan gitu. Berarti dari pihak tergugat sudah menyetujui semuanya ya, Nyai? Ya, menyetujui apa enggak kan dia nggak naik banding, berarti kan setuju. Oke, mengenai pengajian syukuran nanti nih, Nyai, kan akhir Januari ya katanya. Insya Allah, Ya, iya. mungkin gimana persiapannya, udah disiapkan gimana? Persiapannya baru 50% ya. Untuk venue-nya, untuk tim IO-nya, yang pasti juga Nyai harus ada ini ya, doa dari ustadz ustazah kayak biasanya, karena Nyai memang kalau ngadain acara harus ada unsur pengajiannya, jadi tidak cuman ketemu makan bareng gitu, enggak, jadi harus ada value-nya atau nilai ibadah. Ya, Nyai kan juga dikenal sebagai kedermawanannya juga ya, senang memberi ke orang lain yang membutuhkan. Mungkin menurut Nyai membagikan orang lain itu menurut Nyai gimana sih, Nyai? Kalau misalnya kita minimal aja Mbak negor Nyai, terus Nyai memberikan senyuman, itu juga ibadah. Apalagi kalau misalnya alhamdulillah kita mempunyai kelebihan rezeki, kita bisa berbagi sama anak yatim atau siapapun gitu ya, entah itu diperlihatkan atau tidak diperlihatkan, kan itu mengandung nilai ibadah gitu. Tapi Nyai sendiri untuk pengajian nanti apakah akan mengundang anak yatim kah atau seperti apa, Nyai? Insya Allah mengundang atau tidak mengundang pun juga setiap bulan pasti Nyai ada sumbangsi juga, tanpa harus diberitahukan kepada siapapun. Nah, Nyai masih terkait dengan mantan nih, mohon maaf nih ya. Kalau misalnya mantan Nyai pengen ketemu Baby Sultan, apakah sudah disetujui atau harus memenuhi dulu? Atau harus memenuhi dulu? Yang pasti Nyai tidak mau cuma berdua ya, karena sampai dengan saat ini kan habitnya masih sama gitu, mengolok-olok Nyai di media sosial, terus udah gitu juga masih tetap menampik keputusan hakim. Kan keputusan hakim udah jelas tuh, terbukti KDRT verbal non verbal, terbukti perselingkuhan, tapi kan dia tetap nggak sadar gitu. Jadi ya yang pasti harus ada pihak ketiga, jadi jangan hanya berdua, karena Nyai masih trauma. Sampai saat ini memang benar-benar trauma sekali ya, Nyai. Dan masih konsultasi psikolog, masih terapi psikolognya. Tapi untuk psikolog psikis Nyai sendiri udah sejauh mana sih, sudah mulai membaikkah atau seperti apa? Ya mengarah ke progres yang baik ya, cuma kalau untuk recovery 100% belum. Oke, Nyai, mengenai tahun baru nanti nih, lebih milih kerja atau liburan bareng Baby Sultan? Lebih milih quality time aja sama Baby Sultan gitu ya, karena kan masih kecil, ada beberapa tawaran untuk nyanyi keluar kota pun Nyai belum bisa terima, karena Nyai belum bisa untuk jauh dari Baby Sultan gitu. Ini kan kali pertamanya Baby Sultan nanti akan menyaksikan pergantian tahun ya. Mungkin bersama Baby Sultan mau ngadain apa aja nih? Quality time aja, mungkin makan bareng, bercanda bareng ya, bersama sama oma, sama opa, sama kakak-kakak gitu. Iya. Nyai, yang menjadi support system pasca perceraian itu siapa, Nyai? Apa yang menjadi support sistemnya setelah kemarin inkrah juga? Oke, yang sebagai penguatnya ya. Penguatnya yang pertama adalah kekuatan cinta kasih dari Allah SWT, dari leluhur-leluhur, dari kasih sayangnya mama almarhum, yang mana Nyai yakin beliau selalu melihatnya dari surga. Selain itu juga support sistemnya dari oma, dari opa, dari kakak-kakak, terus dari tim lawyer Nyai, tim psikolog Nyai, dari pihak-pihak semuanya yang sayang sama Nyai banyak banget, luar biasa. Jadi itu support system sendiri bagi Nyai, dan juga utamanya adalah cinta kasih dari Baby Sultan. Ini merupakan penguatnya yang paling besar. Nah, Nyai ini kan masih terkait soal kemarin kasus cerai ini, Nyai ya. Melewati tahun ini dengan selesai sudah kasus, seperti apa sih, Nyai? Alhamdulillah Nyai bersyukur gitu. Jadi
Allah menguji Nyai dan alhamdulillah Nyai bisa tenang, bisa tetap bersandar hanya kepadanya, tetap bisa bertawakal, berserah diri, berarti kan Nyai lulus dari cobaan Allah SWT, yang mana insya Allah Allah akan mengangkat derajat Nyai ketika Nyai tetap bisa bertawakal sama Allah SWT di tengah cobaannya. Jadi ya Nyai sangat bersyukur, meskipun kemarin ya apa ya, rasa sakit hati gitu kan, rasa kecewa, rasa menyesal, katakan semua effort kan dari Nyai semua. Terus udah gitu juga sakit hati, dikhianati itu kan sakitnya luar biasa. Dikhianatinya aja sama PSK, jadi ya lebih sakit banget ya. Makanya sekarang Nyai bersyukur, meskipun melewati hal yang tidak enak, tapi itu merupakan suatu jembatan bagi Nyai untuk menjadi lebih baik lagi, dan sudah dihilangkan dari orang yang jahat, ya Nyai bersyukur. Nyai, aku mau pemisalan nih. Misalnya kalau pihak tergugat atau mantan suaminya sudah memenuhi kewajibannya, sudah memenuhi semua kebutuhan Nyai, apakah ada kesempatan untuk dia bisa bertemu dengan Bibi Sultan? Oh iya, emang itu memang ada kesempatannya. Cuman ya kembali lagi, tidak perlu menyampaikan pengen ketemu tapi tidak ada tanggung jawabnya sama sekali. Kalau keputusan hakim itu kan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh tergugat, ya dilaksanakan saja gitu. Nah Nyai, tapi kan ini dari pihak mantan suami, banyak dia pernah mengatakan kalau nggak salah masih banyak barang-barang di sini yang belum apa istilahnya, yang menjadi hak dia tapi masih di sini. Itu bener nggak sih Nyai? Oh iya, itu kan nanti kan step by step ya. Jadi diselesaikan terlebih dahulu kewajiban dia, terus ya nanti langsung sampaikan apa yang kepunyaan dia gitu. Nah, Nyai, ini kan bentar lagi menjelang tahun baru, mungkin di 2023, di tahun depan, apa yang menjadi resolusi Nyai? Apa yang ingin Nyai perbaiki untuk ke depannya? Resolusinya mendampingi tumbuh kembang Baby Sultan yang semaksimal mungkin, memberikan semua hal yang terbaik buat Baby Sultan. Terus ya insya Allah tidak menutup kemungkinan kalau memang Allah mempertemukan jodoh yang baik banget, sayang banget sama Baby Sultan, tanggung jawab, setia, tidak jahat kayak kemarin, ya Nyai bersyukur. Itu resolusinya. Mudah-mudahan. Buka hati ya Nyai. Oh iya dong, karena kan kita harus tetap optimis, tetap harus positive thinking. Terus semua wanita, mbaknya juga pasti kan membutuhkan pendamping yang baik. Iya. Mungkin kriteria pria yang bisa buat Nyai penasaran itu gimana sih? Baby Sultannya mau bobo, Iya, mau stok nggak? Udah kali ya? Udah nggak keluar lagi soalnya. Iya, nggak apa-apa Nyai. Oh ya udah bobo dulu ya, Baby Sultannya ya. Makasih Oma. Iki, kamu putar-putar ya. Oh nggak gitu, ya pijit gitu. Nggak usah panjang-panjang Ki. Lanjut. Lanjut. Yang kriteria pria yang bisa buat Nyai penasaran mungkin ada ke sini? Oh, kalau sampai dengan saat ini sih yang silaturahmi by WA atau menanyakan kabar atau apalagi yang mengucapkan ulang tahun ya banyak banget. Sampai contohnya story IG sampai kayak semut ya titik. Ini aja masih banyak yang belum Nyai repost. Nya bersyukur ya masih banyak banget handetolan, kerabat, baik itu laki-laki maupun perempuan yang memperhatikannya, yang sayang sama Nyai. Kalau untuk menjadi pendamping ya harus hati-hati gitu, jangan buru-buru lagi menimbang, melihat segala sesuatu halnya agar supaya tidak tertipu lagi. Nah itu ya harus pelan-pelan ya Mbak, jangan buru-buru. Nah Nyai, berhubungan mungkin ke depan, mungkin Nyai bisa menemukan jodoh baru, mungkin apa yang akan benar-benar Nyai lihat dari sosok yang akan mendampingi Nyai ke depannya? Apa yang benar-benar paling utama buat Nyai? Kesetiaan. Setia yang pertama, terus yang kedua akhlak ya.
Akhlaknya real akhlak yang akidah agamanya bagus, tidak hanya berkedok dengan gamis maupun jenggot. Yang benar-benar sayang, sopan, gak kasar sama Nyai sama Bibi Sultan, yang benar-benar tanggung jawab, nggak kayak yang sekarang. Benar-benar tanggung jawab dalam segala hal gitu. Nah, Nyai sendiri nih, berarti sampai saat ini untuk komunikasi dengan mantan suami belum ada, dan dia juga belum ada itikat baik untuk memenuhi kewajibannya ya? Betul sekali gitu. Ya kalau Nyai sih, kalau mau disamakan sama mantan istrinya udah yang 4 itu ya nggak bisa disamakan. Kalau Nyai itu punya prinsip, kalau dia kan sukanya meremehkan, dan dengan kemenangan Nyai kemarin di putusan, pihaknya yang menang itu ya dia bisa melihat sendiri, Nyai tidak bisa disepelekan. Jadi ya jangan nggak serta merta seperti yang dengan mantan dia yang habis disakiti, diselingkuhi, dikasarin, tetap mau ketemu. Kalau Nyai enggak, Nyai punya prinsip. Buat Nyai sendiri setelah menghadapi perceraian dan akhirnya inkrah, hikmah apa yang bisa diambil dari Nyai, dari kasus Nyai sendiri? Apa hikmah yang paling istilahnya paling menyentuh hati Nyai? Hikmah yang didapat. Hikmahnya adalah segala sesuatu harus benar-benar di cross check terlebih dahulu. Tidak harus serta-merta ditelan yang kelihatannya baik, even itu diperkenalkan oleh seorang ustadz. Itu hikmah yang paling utama. Itu hikmahnya, hati-hati dengan segala hal. Berarti untuk kedepannya Nyai akan lebih cross check dan lebih mendalami lagi. Iya, karena nggak main-main. Jadi kalau dibilang sakitnya luar biasa, sakitnya luar biasa, karena kan yang menerima segala kekurangan dia. Nyai effortnya luar biasa, baik tenaga pikiran, biaya, tapi kan akhirnya Nyai disakiti. Oke, Nyai mau nanya lagi nih, dengan quality time buat tahun baru itu, mungkinkah Bibi Sultan akan dikenalkan dengan yang namanya bakar-bakar atau kembang api? Jangan. Nanti kaget, takutnya nanti percikan apinya ini tahu-tahu di depan muka. Jangan, enggak. Jadi ini aja, lebih ke jalan-jalan sekalian dinner, terus mungkin ya nggak sampai larut malam persis. Jadi nanti di jam 12 malam tuh udah sampai rumah. Terus Nyai kan pasti sholat ngaji, sholat apapun itu kan sholat sunnah kan boleh di jam berapapun. Dan doa pergantian tahun secara Islam juga ada, nanti ada bukunya. Jadi ya lebih ke doa dan ngaji. Di sekitar Jakarta, Nyai? Kenapa? Jalan-jalan di sekitar Jakarta atau? Iya, sebentar ya. Iya. Assalamualaikum. Halo? Mbak Prita, temannya ya? Iya. Oh iya, iya Patio Residen. Berapa menit lagi? Berapa menit lagi? Oh ya udah. Oke, makasih Mbak Prita. Assalamualaikum. Mbak Prita nggak kenal? Iya, anak MNC. Oh ya. Iya. Tadi sih ada anak MNC di depan, cuma dia nggak jadi kesini karena suruh geser. Terus mungkin baru ada tim baru mau kesini mungkin. Iya. Tadi jalan-jalannya di sekitar Jakarta aja atau? Jakarta aja, nggak usah jauh-jauh Mbak. Masih ini banget, jagain banget Bibi Sultan. Tapi Bibi Sultan sendiri sekarang udah responnya udah seperti apa sih Nyai? Maksudnya udah makin lucu apa sih kira-kira? Oh iya, makin lucu. Jadi nanti kalau mungkin bisa buat tambahan insert gambar masnya, mbaknya itu bisa lihat di Instagramnya ya. Dia loncat-loncat sama si susternya. Jadi udah bisa jumping, bisa tiduran, tengkurap, terus bisa tummy time-nya, bisa lontang, bisa maju mundur, terus bisa gitu bergumam. Apalagi? Udah lama. Mungkin terakhirnya Baby Sultan, tentang Baby Sultan sendiri.
apa yang sekarang paling dibutuhin oleh Baby Sultan? Apa ya? Alhamdulillah sih bersama Nyai ya, meskipun bapaknya nggak tanggung jawab, alhamdulillah Baby Sultan alhamdulillah serba kecukupan, tidak kurang satu dan lain hal. Ini alhamdulillah sih semua udah berkecukupan ya. Kalau misalnya figur seorang laki-laki kan ada opanya, ada kakaknya, anaknya Mama Desi kan cowok juga, terus ada saudara-saudaranya sepupunya yang cowok juga ada, sering nengokin, jadi ya nggak kurang apapun, alhamdulillah. Oke. Udah. Aman. Oke. Terima kasih Nyai.